Hai hai hai, anakku kelas 6. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Pasti sudah siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tetap simak videonya ya. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, Bunike mau bertanya, siapa yang tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Coba anak-anak ingat materi di kelas-kelas sebelumnya. Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita penuhi. Maka hak dapat kita terima ketika kewajiban sudah kita penuhi. Pada rangkaian gambar nomor 1 terlihat ada banyak orang yang sedang mengantri untuk membayar pajak. Jadi ketika kita membayar pajak, berarti kita memberikan sesuatu kepada negara. Nah, sekarang kita coba melihat gambar selanjutnya. Rangkaian gambar nomor 2 itu terlihat ada pembangunan jalan. Nah, pembangunan jalan ini digunakan sebagai sarana transportasi, jadi untuk mobilitas. Nah, pembuatan jalan ini merupakan salah satu tugas dari pemerintah yang kita nikmati, yang kita gunakan dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Rangkaian gambar nomor 3 yaitu listrik masuk desa sebagai penerangan jalan ataupun untuk media elektronik. Listrik berarti sesuatu yang kita terima dari pemerintah. Rangkaian gambar nomor 4 yaitu pembangunan gedung sekolah. Pemerintah membangun gedung-gedung sekolah untuk memfasilitasi anak bangsa untuk bersekolah atau menempuh pendidikan. Dari keempat gambar yang sudah kita lihat, yang sudah kita amati, kita tahu dua hal.
Yang pertama, sesuatu yang harus kita berikan kepada pemerintah. Dan yang kedua adalah sesuatu yang harus kita dari pemerintah. Jadi, sesuatu yang harus diberikan warga negara kepada pemerintah itu dinamakan kewajiban warga negara. Sedangkan sesuatu yang diterima oleh warga negara dari pemerintah disebut hak warga negara. Kewajiban warga negara meliputi yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 2. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai pasal 27 ayat 3. Selanjutnya, wajib menghormati hak asasi orang lain. Ini sesuai dengan pasal 28B. Kemudian yang tadi kita bahas yaitu wajib membayar pajak sesuai dengan pasal 23A dan masih ada yang lain. Contoh pelaksanaan kewajiban warga negara yaitu membayar pajak bumi dan bangunan, membayar pajak penghasilan, membayar pajak penjualan, tidak memaksa orang lain mengikuti kemauan kita, menaati peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Jika kewajiban warga negara sudah terpenuhi, maka hak warga negara bisa didapatkan seperti dibangunkannya jalan, tersedianya jaringan listrik, gedung sekolah, dan sarana prasarana yang lain. Kemudian mendapat perlindungan hukum, bebas berserikat, berkumpul, dan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian berhak atas pendidikan dan berhak atas kehidupan yang layak. Sekarang silakan anak-anak menyimak Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai 27 tentang Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing di danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga."
Sekarang dilanjutkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu cobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa sesuatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Dari bacaan Injil tadi, kita tahu ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Bait Allah, seorang pemungut bea bertanya tentang kewajiban membayar pajak. Yesus sendiri menyadari kewajibannya sebagai umat Yahudi. Maka Yesus dan murid-muridnya mempunyai kewajiban membayar pajak kepada Bait Allah. Ia menyuruh Petrus untuk memancing dan menangkap ikan, serta mengambil uang koin yang ada dalam mulut ikan dan membayar pajak kepada Bait Allah. Orang-orang Farisi berusaha menjerat Yesus dengan pertanyaan, "Bolehkah membayar pajak atau tidak?" Jika Yesus mengatakan ya, berarti Yesus dianggap pengkhianat bangsa. Jika Yesus mengatakan tidak, berarti ia melawan kekuasaan yang sah. Yesus menjawab dengan tepat, yaitu berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Orang-orang Yahudi pada waktu itu sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Idumea yang rajanya bernama Herodes, yang mendapat mandat dari Romawi. Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Idumea pun memiliki aturan mengikat seluruh rakyatnya. Salah satunya adalah membayar pajak. Orang yang tidak membayar pajak dianggap melawan raja. Yesus lahir dan tinggal di tanah Yahudi serta dididik dalam adat istiadat Yahudi. Maka Yesus pun melakukan kewajibannya dengan membayar pajak kepada Bait Allah.
Orang-orang Yahudi sama seperti bangsa kita yang tidak setuju dengan penjajahan. Mereka berusaha melawan kaum penjajah. Kelompok yang melawan penjajah adalah kaum Zelot. Ketika ditagih bea, Yesus menjelaskan secara tepat pula. Ia mengatakan bahwa yang boleh membayar pajak kepada bait Allah adalah orang asing. Namun, agar tidak menjadi batu sandungan, Yesus membayar pajak tersebut. Nah, sebagai orang Katolik, kita wajib menjadi warga negara yang taat dan kritis, sekaligus umat beragama yang taat. Ingat pernyataan Monsinyur Soegiopranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya, orang Katolik sungguh menyadari hubungannya dengan Allah. Maka kita pun punya kewajiban terhadap bangsa Indonesia tercinta ini. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang baik, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan pada hari ini, di mana kami telah belajar banyak hal tentang hak dan kewajiban warga negara. Bimbinglah kami supaya menjadi warga negara yang taat dan kritis, sekaligus umat beragama yang taat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mau menyimak video ini sampai selesai. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam belajar dan mampu meraih prestasi yang memuaskan.